Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nurul. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, puasa ini kan memiliki banyak keutamaan ya teman-teman, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran ya teman-teman. Namun ada 10 hal yang membuat puasa kita sia-sia. Jangankan keutamaan besar seperti kita diampuni dosanya yang telah lalu, pahala pun gak dapat teman-teman. Apa sih 10 hal yang tidak dapat, yang membuat puasa kita itu sia-sia? Nah, 10 hal ini adalah yang pertama itu tidak ikhlas ya teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang banyaknya orang yang puasanya sia-sia. Rubba shaimi laisa lahu min siyamihi illa ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Hadis riwayat ini oleh An-Nasai dan Ibnu Majah ya. Nah, siapa saja sih mereka? Yang pertama adalah orang yang mengerjakan puasanya namun tidak ikhlas, tidak karena Allah. Ibadah hanya diterima itu karena jika kita ikhlas ya teman-teman. Nah, demikian pula nih, termasuk keutamaannya hanya bisa didapatkan kalau didasari iman dan hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Nah, ada juga hadis riwayat ya teman-teman yang mengatakan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap perhitungan pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya. Muttafaq alaih. Dan yang kedua ya yang membuat sia-sia yaitu adalah berkata keji. Orang yang berkata keji alias rapat sih ya teman-teman, yang secara mudahnya berarti puasanya juga sia-sia ya. Nah, puasa adalah perisai, maka barang siapa yang sedang berpuasa jangan berkata keji dan mengumpat ya. Jika seseorang mencela atau mengajak bertengkar, hendaklah dia mengatakan aku sedang berpuasa gitu. Jadi kalau ada orang yang sengaja mancing-mancing emosi, katakan saja aku sedang berpuasa, jangan diladenin. Kita pergi saja gitu ya, teman-teman. Yang ketiga, mengumpat dan marah. Bagaimana hadis di sebelumnya yang tadi mengumpat, mencela dan mengajak bertengkar. Jika ada seseorang yang mencela atau mengajak berkelahi, Rasulullah menuntunkan agar orang yang berpuasa menahan diri ya. Cukup menjawab bahwa dirinya sedang berpuasa gitu. Jadi saya sedang berpuasa, udah tinggalkan gitu kan, seperti yang saya tadi bilang. Jika ada yang mengajak berkelahi saja, kita disuruh menahan diri, teman-teman. Bagaimana bila kita yang mencela dan mengajak bertengkar? Pahala puasa bisa melayang, teman-teman, bahkan puasa menjadi sia-sia. Nah, yang kelima yaitu adalah gibah ya. Gibah alias membicarakan keburukan orang. Kadang-kadang orang sekarang tuh gini ya, bukannya mau ngomongin orang ya, ini kan fakta. Justru kita membicarakan keburukan orang yang fakta itu dinamakan gibah, teman-teman. Jangan kayak terus selalu ada ya, bukannya kita mau ngomongin orang ya, tapi emang faktanya sih kayak gitu, yaitu namanya gibah, teman-teman. Gibah itu diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah meninggal ya. Dan di neraka siksa untuk orang yang gibah juga seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian lain ya. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Kata Allah ya, maka tentulah kamu akan merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang ya. Ada dalam surat Al-Qur'an surat Al-Hujurat ya, teman-teman. Ayat 12 ya. Kemudian yang keenam yang dapat membuat puasa kita sia-sia yaitu adalah berdusta ya. Kemudian yang keenam yaitu adalah berdusta ya, teman-teman.
berdusta atau berbohong ya secara tegas ya disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyebab ya yang membuat puasa kita sia-sia ya. Allah tidak membutuhkan kepada puasa orang yang berdusta, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Yang ketujuh yaitu adalah kesaksian palsu ya teman-teman. Seperti apa sih? Memberikan kesaksian palsu juga merusak pahala puasa ya, menjadikan puasa sia-sia. Yang kedelapan yaitu adalah fitnah ya. Fitnah itu teman-teman lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, jadi kalau perkataan atau membicarakan orang lain hal yang benar ya, keburukan itu berarti dinamakan ghibah. Tapi kalau perkataan atau pembicaraan itu tidak benar, itu jatuhnya ke fitnah ya. Itu tuh dosa yang besar teman-teman, dapat menghapus pahala puasa kita. Kemudian korupsi juga dapat menghapus pahala puasa kita. Dan kemudian apalagi maksiat lainnya ya teman-teman. Jadi itu 10 yang membuat pahala puasa kita sia-sia gitu. Semoga kita dapat menjauhinya dan semoga kita istiqomah dalam puasa kita ya, dan Allah menerima puasa kita, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.